Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan Ibu Cakwita Maharani SSIMM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar membuat video mengenai prototipe pada permasalahan UMKM yang telah kami teliti. Izin memperkenalkan diri, saya Melisa Zahratunisa sebagai moderator, dan tentunya saya bersama dua teman yakni Siti Aisyah dan Sabrina Rahma sebagai presenter. Baik, selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis penyelesaian masalah UMKM seblak UPIT melalui prototipe berdasarkan pendekatan design thinking. Maka dari itu, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Sabrina. Introduce. Prototype yaitu versi awal dari suatu produk, sistem, atau ide yang dibuat untuk pengujian dan evaluasi. Ini bukan produk akhir, melainkan referensi dasar yang memungkinkan pengembangan dan pemangku kepentingan untuk melihat bagaimana sesuatu akan bekerja, mengidentifikasikan masalah, dan membuat perbaikan sebelum produksi atau implementasi skala penuh. Slide selanjutnya adalah design thinking, sebuah pendekatan atau proses kreatif untuk memecahkan masalah kompleks dengan fokus utama pada kebutuhan manusia atau pengguna, human contract. Proses ini dilakukan secara berulang, di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mengidentifikasikan ulang masalah untuk menentukan solusi inovatif yang mungkin tidak langsung terlihat pada pemahaman awal. Slide selanjutnya adalah representasi analisis prototipe pada UMKM seblak UPIT. Berdasarkan analisis UMKM seblak, beberapa permasalahan yang sering muncul adalah yang pertama, konsistensi rasa, yaitu rasa seblak seringkali berubah-ubah. Dan yang kedua ada efisiensi pelayanan pembayaran, yaitu antrian panjang dan waktu tunggu lama saat ramai. Dan terakhir ada daya tarik dan pemasaran, yaitu kurangnya branding atau keunikan yang membedakan dari pesaing. Untuk prototipe kali ini kita memiliki 3 masalah yang harus diselesaikan melalui pendekatan design thinking. Slide selanjutnya yaitu ada problem. Kami telah melakukan riset terhadap pelanggan, apa sih yang mereka inginkan dari seblak, mengapa mereka kecewa, serta pemilik UMKM menyebutkan kesulitan mereka. Lalu kami mendefinisikan 3 masalah terbesar. Slide selanjutnya, kami mendefinisikan 3 masalah terbesar, yaitu masalah pertama ada pelanggan kecewa terhadap rasa seblak tidak konsisten, mengurangi loyalitas, dan potensi rekomendasi. Selanjutnya masalah kedua yaitu antrian panjang dan waktu tunggunya lama, menyebabkan pelanggan frustasi dan memilih untuk tidak jadi membeli. Masalah ketiga yaitu kurangnya daya tarik branding yang menjadi pelanggan sulit membedakan dari seblak lainnya. Slide selanjutnya yaitu ada pemecahan masalah atau design thinking. Dari definisi masalah sebelumnya, kita mencetuskan beberapa ide. Yang pertama itu untuk konsistensi rasa, standarisasi poster resep dengan takaran baku di dapur, atau dengan pelatihan khusus untuk juru masak. Dan yang kedua itu ada untuk efisiensi pelayanan pembayaran, yaitu menggunakan kode kris system atau penambahan staf kerja saat jam sibuk. Dan yang ketiga itu ada untuk daya tarik dari pemasaran, yaitu membuat poster terbaik seblak UPIT atau memasarkan melalui akun-akun sosial media seperti Instagram. Fase 3, prototipe mewujudkan gagasan. Prototipe 1 yaitu rasa jitu dan bumbu racik standar atau solusi konsisten rasa. Tujuannya adalah memastikan setiap porsi seblak memiliki rasa yang konsisten dan lezat. Bentuk prototipenya yaitu low fidelity, SOP visual sederhana, contohnya dengan cara cetak poster ukuran A3 atau A4 yang berisikan langkah-langkah detail pembuatan seblak per porsi, tempel di area dapur yang mudah terlihat oleh juru masak. Untuk penyelesaian permasalahan yang kedua, yakni solusi efisiensi pelayanan pembayaran. Di sebelah kiri ada gambar yang berbentuk prototype low fidelity, yakni QR visual sederhana. Kami mencetak poster yang berisi gambar kode QR pemilik seblak
dicetak dan disimpan di dekat kasir untuk mempercepat efisiensi pembayaran. Masuk pada penyelesaian permasalahan yang terakhir, yaitu solusi daya tarik dan pemasaran. Untuk solusi daya tarik, kami membuat poster terbaik mengenai seblak Upit untuk di media sosial dan di lokasi. Bisa dilihat posternya ada di sebelah kiri. Lalu kami membuat akun Instagram seblak Upit untuk meningkatkan pemasaran secara online. Mungkin di sebelah kanan kalian bisa melihat ini adalah akun Instagram seblak Upit terbaru, lengkap dengan menu, scan QR untuk pembayaran, location, dan diskon-diskon terbaru untuk menarik minat pelanggan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dengan melakukan pendekatan design thinking ini memungkinkan pemilik UMKM seblak untuk mencoba solusi dalam skala kecil, belajar dari pengalaman, dan memperbaikinya sebelum melakukan investasi besar atau perubahan signifikan pada operasional mereka. Dengan tujuan utama yakni menciptakan solusi yang benar-benar relevan, inovatif, dan berdampak bagi pengguna, sekaligus mempertimbangkan aspek teknologi dan kelayakan bisnis. Pendekatan ini bermanfaat untuk mendorong ide kreatif, meminimalisir risiko kesalahan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan di sesi presentasi kali ini. Selanjutnya akan ada video pembuatan prototipe dari mulai pengeditan desain poster hingga menerapkannya langsung ke lokasi seblak Upit. Langkah-langkah pembuatan prototipe yang pertama adalah riset dan pengumpulan informasi, mengumpulkan referensi visual tentang seblak, makanan khas, dan elemen yang mencerminkan identitas seblak Upit. Menganalisis target pasar dan pesanan yang ingin disampaikan melalui poster dan logo. Yang kedua ada branding konsep, yaitu membuat daftar kata kunci yang menghubungkan dengan seblak Upit seperti pedas, lezat, tradisional, dan kekinian. Mengembangkan beberapa ide konsep visual yang sesuai dengan karakter produk. Yang ketiga ada sketsa awal, yaitu membuat sketsa kasar beberapa alternatif, yaitu desain logo dan poster. Memiliki elemen visual utama seperti gambar mangkuk seblak, api, atau bahan-bahan khas. Yang keempat ada digitalisasi desain, yaitu menggunakan software desain gratis, misalkan Adobe Illustrator atau ColorDraw untuk membuat visual desain dan sketsa terpilih, menyesuaikan warna, tipografi, dan tata letak agar sesuai dengan identitas seblak Upit. Langkah yang kelima adalah pemilihan warna dan tipografi. Memiliki warna yang menggambarkan rasa pedas dan hangat seperti merah, orange, dan kuning. Menentukan jenis huruf yang mudah dibaca dan mencerminkan karakter brand, misal font tebal dan playful. Yang keenam ada penyusunan elemen poster, menyusun elemen visual seperti logo, gambar produk, slogan, dan informasi kontak pada layout poster. Menambahkan elemen pendukung seperti ornamen tradisional atau ilustrator bahan seblak. Yang ketujuh ada revisi dan finalisasi, melakukan evaluasi desain bersama tim atau klien, memperbaiki dan menyempurnakan desain sesuai masukan yang diterima. Baik, masuk pada perlengkapan prototipe. Karena kami menggunakan bentuk prototipe low fidelity, maka kami akan mencetak poster yang berisi gambar kode QR dan resep takaran. Alat-alat yang digunakan yakni satu buah printer dan 2 kertas ukuran A4 yang masing-masing akan mencetak poster berisi kode QR dan resep takaran. Baik, masuk pada penerapan prototipe. Karena bentuk prototipe kami low fidelity, maka kami membuat QR visual sederhana, mencetak poster yang berisi gambar kode QR pemilik seblak, dicetak dan disimpan dekat kasir untuk mempercepat efisiensi pembayaran. Baik, di penerapan prototipe selanjutnya, kami masih menganut bentuk prototipe low fidelity. Kami membuat SOP visual sederhana, mencetak poster berukuran A4 yang berisi langkah-langkah detail pembuatan seblak per porsi, ditempel di area dapur yang mudah terlihat oleh juru masak, yang bertujuan untuk memastikan setiap porsi seblak memiliki rasa yang konsisten dan lezat.
Masuk pada penerapan prototipe yang terakhir, yaitu bentuk prototipe visual. Kami membuat poster mengenai Seblak Upit untuk diposting di media sosial, khususnya di akun Instagram. Di sana, terdapat menu yang tersedia di Seblak Upit mulai dari harga 10 hingga 15.000. Tersedia juga kupon diskon untuk menarik pelanggan. Ada pula lokasi untuk mempermudah konsumen mencari lokasi Seblak Upit, dan juga scan kode QR untuk mempermudah pembayaran. Lalu ada pula menu Seblak Upit yang sangat beragam, memungkinkan semua konsumen mengetahui betul mengenai branding Seblak Upit ini, dari mulai seblak original, ceker, hingga seblak seafood yang berharga di 15.000. Berikutnya yaitu ada kesimpulan. Pembuatan prototipe Seblak Upit menghasilkan tahapan yang terstruktur, mulai dari perencanaan, pembuatan desain, pemilihan bahan, hingga uji coba produk. Setiap langkah dilakukan untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen. Penggunaan alat yang tepat, baik untuk pembuatan makanan maupun desain visual, sangat menunjang hasil akhir yang maksimal. Hasil positif yang dihasilkan dari penerapan teknologi QR Code yang memudahkan konsumen melakukan pembayaran produk dengan cepat dan praktis. Selain itu, penerapan SOP takaran masak membuat cita rasa seblak yang konsisten dan tidak berubah menjadi kunci utama dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Hasil akhir dari branding melalui sosial media, khususnya Instagram, sangat efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan kesadaran konsumen terhadap Seblak Upit. Aktivitas seperti promosi digital dan interaksi dengan konsumen mampu membentuk citra positif serta memperkuat loyalitas pelanggan, sehingga produk yang lebih mudah diingat dan menjadi pilihan utama di pasar.